Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Jimmy Pratama. Pada section kedua ini kita akan membahas 3D pada kehidupan sehari-hari. Kenapa kita bahas ini? Karena teman-teman harus tahu nih kegunaan 3D itu seperti apa pada masa sekarang. Nah, kita bagi menjadi dua section. Section pertama itu kita akan bahas menjadi dunia hiburan, dan section 2 itu scientific atau ilmu pengetahuan. Nah, masuk ke pertama itu dunia hiburan. Yang pertama itu adalah film. Nah, film ini banyak sekali film-film 3D yang sudah teman-teman tonton seperti Avatar, How to Train Dragon, dan lain-lain. Nah, ini semua dibuat menggunakan 3D. Star Wars seperti itu. Nah, selain untuk film animasi, 3D juga digunakan untuk visual effect, atau misal ada film zombie terus kotanya hancur semua. Nah, ini nggak mungkin menggunakan real kan. Kalau real kan costnya mereka mau hancurin kota itu, satu kota itu kan agak sulit kan. Nah, dengan adanya 3D atau yang dinamakan CGI, yang teman-teman sering dengar CGI itu apa sih? Nah, dengan adanya itu dia memangkas cost tadi yang harus hancurin satu kota. Dia hanya mengeluarkan orang untuk mengerjakan CGI-nya itu. Nah, CGI itu murah atau mahal? Termasuk mahal. Karena apa? Dia membuat satu skin itu, misal contoh dia adegan di satu kota, dia harus buat semua yang ada di sana. Nah, jadi kayak di modelnya dibuatin, teksturnya dibuatin agar mirip itu seperti apa, makanya dia agak mahal. Tetapi masih lebih murah dibandingkan mereka menghancurkan kota asli untuk syuting. Nah, untuk yang kedua itu ada yang di dunia televisi. Televisi ini teman-teman banyak ketemu yang namanya kayak intronya iklan. Biasa ada intronya iklan atau intronya sebuah acara dan lain-lain, itu banyak menggunakan 3D. Kayak contohnya Metro TV atau uh, Trans 7 ya, atau Global TV. Iklan-iklannya itu banyak. Pertama itu kan ada suara, terus ada introductionnya, itu menggunakan 3D. Nah, terus dalam video game ya, game ini banyak karakter 3D digunain. Itu pasti karakter 3D menggunakan scripting. Jadi dia menjalankannya sesuai dengan perintah yang ada dijalankan oleh si user. Nah, ini untuk kayak membuat karakternya atau membuat sebuah lingkungannya itu menggunakan 3D. Nah, terus periklanan, kita masuk advertising. Advertising ini sebelum produk itu dipasarkan, biasa kan orang ada yang namanya prototype. Nah, prototype ini biasa dia menggunakan 3D model. Seperti yang digunakan oleh salah satu perusahaan mobil. Dia sudah mempunyai yang namanya lab untuk virtual reality. Nah, virtual reality ini dia menggunakan 3D untuk menampilkan produknya. Jadi dia menampilkan produknya sehingga dia bisa detail melihat produknya itu gimana, seperti itu. Nah, kalau dia buat aslinya itu kan bahkan cost yang lumayan gede. Makanya dengan adanya 3D membantu hal tersebut. Oke, kita masuk ke section 2. Section 2 ini yang namanya ilmu pengetahuan atau bidang sains. Pertama, kesehatan. Ini banyak tutorial untuk dokter-dokter biasa operasi, mereka harus beli mayat atau dan lain-lain. Di sini dengan adanya 3D dia bakal tahu gimana cara operasi dengan hanya bisa dengan virtual reality, bisa dengan media pembelajaran 3D dan lain-lain. Nah, ini membantu sekali untuk para calon
dokter untuk mempelajari gimana sih cara, sampai ada yang virtual reality-nya itu modulnya lengkap. Cara operasi itu pertama dia harus ngapain, dia buka apa dulu, dia bedah apa dulu, terus bongkar apa dulu, terus pasang apa dulu di dalam uh, virtual reality-nya di dunia kesehatan. Ini dibantu oleh 3D. Jadi 3D-nya itu di mana? 3D-nya di modelingnya si anggota tubuhnya, terus uh, ininya cara pembedahannya, animasinya, segala macam itu menggunakan 3D. Nah, lalu dunia hukum. Dunia hukum, kita berbicara dunia hukum ini banyak, lumayan banyak. Bisa dijadikan menjadi reka kejadian. Jadi misalnya kan sebuah hukum atau pembunuhan, itu kan ada yang namanya lokasi ya, lokasi penembakan. Misalnya ada penembakan di BCS misalnya, atau jangan BCS, di tengah jalan misalnya gitu. Nah, ditembak orang itu, lalu selesai itu polisi akan menginvestigate atau mengumpulkan bukti-bukti di sana, gimana cara dia nembak dan lain-lain. Nah, ini bisa divisualisasikan menggunakan 3D. Jadi biasa kan hanya teks saja atau ada gambar sketch, itu bisa membantu sekali untuk yang namanya investigasi. Gimana sih cara dia nembak dan lain-lain seperti itu, bentuk mukanya gimana. Nah, itu bisa. Nah, lalu mungkin nanti ada media pembelajaran untuk para calon menjadi hakim gitu kan. Cara hakim itu gimana mutusinnya, atau misalnya kan orang itu bersalah atau enggak, harus ngapain aja, mungkin ada media pembelajarannya menggunakan 3D. Bisa juga. Terus arsitek, kita masuk ke arsitek nih. Yang namanya arsitek itu nggak jauh yang namanya 3D ya. Dia membuat sebuah gedung, dia pasti menampilkan itu menggunakan 3D. Terus ada yang salah satu perusahaan itu dia bisa virtual reality juga untuk menampilkan ke klien masuk ke dalam rumahnya, itu bentuk 3D-nya seperti apa. Nah, lalu dia juga menggunakan untuk prototyping, untuk promosi ke teman. Misalnya nih, sebuah developer mau bangun apartemennya belum jadi, tapi dia mau jualan. Nah, makanya dia bangun 3D-nya dulu seperti apa, dia masukin ke brosur, ini bentuknya seperti ini, nanti di dalam ruangannya ada ini dibuat 3D, lalu dia jual. Nah, ini bisa membantu penjualannya juga. Nah, dunia arsitek banyak sekali ya. Nah, terus visualisasi produk. Nah, hampir mirip sih yang saya bilang sama yang kalian tadi contohnya. Kayak tadi ada developer, dia punya tanah, dia mau bangun gedung, terus dia mau jualan, dia buat dulu 3D-nya, dia masukin ke brosur, dia masukin ke periklanan digital. Nah, jadi orang tahu gambaran produknya seperti apa. Nah, lalu bisa juga kayak yang di salah satu pabrik brand mobil yang menampilkan 3D mobilnya sebelum dikeluarkan, bentuknya seperti apa menggunakan 3D. Oke, mungkin sekian dari saya, dan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.